spend in a miserable way. Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Depa Mastor Mas Bro. Iya, Depa Mastor, sekarang kita akan bahas satu hal ya Mas Bro. Ini berkenaan ya yang selama ini dilakukan selama channel Depa Mastor ya. Selama ini kan kita banyak review produk dari impor. Nah, sekarang kita bahas pembebasan biaya masuk atas barang impor Mas Bro ya. Kalau sebelumnya kan pernah kita bahas masalah bebas biaya masuk impor. Kalau belum pernah lihat videonya, nanti ada linknya ya, kita share linknya di atas ini ya. Oke, langsung aja Mas Bro. Kenapa sih pembahasan biaya masuk kita atas barang impor ini kita bahas di sekarang? Ya memang ada perubahan di 2020, walaupun agak telat sih sebenarnya, kemarin perubahannya di Januari 2020, tapi tidak apa-apa lah, kita bahas sekarang ya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Guys, banyak berita-berita di channel berita itu online maupun yang offline itu di 2019 kemarin sudah membahas masalah impor ini, bahwa pemerintah memang membatasi impor ya. Nggak tahu juga sih yang dibatasi yang skala seperti apa, juga agak ambigu juga, karena pemerintah juga mereka impor garam, beras, gula. Nah, di satu sisi mereka juga membatasi yang lain. Nah, ini juga aduh gimana ya, bagi pengusaha juga agak repot juga sebenarnya. Pemerintah tidak tahu, tidak jelas ini ya. Sudahlah, kita ikut aja lah seperti apa mainnya ya. Sri Mulyani sendiri di berita yang ada itu juga mengakui membatasi impor berdampak pada penurunan ekspor. Ya pastilah, karena apa? Karena kalau di industri kita saja bahan bakunya masih banyak impor lah, terus mau produksi apa industri dalam negeri ya? Dan banyak juga yang beberapa produk itu kita tidak mampu bikin ya, bisa bikin cuman costnya jadinya mahal kan. Dengan lebih baik sementara kan kalau pemerintah tidak bisa memfasilitasi untuk agar kita bisa produksi murah ya, berarti kan alternatifnya kan impor itu. Ya mungkin maksudnya baik ya pemerintah untuk memicu industri dalam negeri ya, tapi ya kalau faktor-faktor yang lain yang tidak mendukung untuk produksi dalam negeri ya susah juga gitu. Ya sudahlah, kita bahas ini masalah biaya masuk impor ini ya. Aturan baru bebas biaya masuk impor 2020 ini Mas Bro. Kemarin kalau kita menilik di websitenya beacukai.co.id, itu sudah berlaku di 30 Januari 2020. Nah, itu pemberlakuannya, aturannya barunya, di mana sebelumnya 75 US dollar yang dibebaskan biaya masuk. Jadi kalau sebelumnya itu di atas 75 dolar kena bebas biaya masuk impor. Nah, ini di bawah 75 dolar tidak kena bebas biaya masuk. Ada videonya di link atas ini ya, pernah saya bahas. Nah, yang sekarang di 2020 ini itu 3 dolar yang bebas biaya masuk impor. Di atas 3 dolar kena bebas biaya masuk impor. Lah. Bayangkan, dari 75 dolar menjadi cuma 3 dolar. Jauh sekali Mas Bro. Lah, kalau dirupiahkan berapa rupiah yang bebas biaya masuk impor? Ya anggap aja 1 dolar 15.000 rupiah. Berarti kalau 3 dolar kan 45.000 rupiah. Nah, dapat apa 45.000 rupiah kalau kita beli di AliExpress maupun Alibaba ya? Ya mungkin dapat pisang goreng atau mungkin dapat kerupuk, atau mungkin dapat es cendol ya, nggak tahu juga ya. Kerupuk es cendol aja impor ya. Tapi gini Mas Bro, tadi memang minusnya dari 70 dolar turun drastis ke 3 dolar yang bebas biaya masuk. Ada beberapa hal yang positifnya juga dari aturan ini, dimana
sebelumnya bebas biaya masuk impornya itu kalau di atas $75 itu sebelumnya sebesar 27,5% sampai 37,5%. Itu yang dikenakan sebelumnya untuk impor atau pembelian barang dari luar negeri senilai lebih dari $75. Sekarang dipangkas menjadi 17,5%. Jadi turun sekitar 10-20%. Ya ini lumayan lah penurunannya biaya masuk pembelian dari luar negeri di atas $3 ya. Ya pemerintah mengatur ini salah satunya juga mereka katanya untuk melindungi komoditas sepatu dan garmen. Ya mungkin itu yang banyak terimbas oleh impor dari luar negeri itu ya, terutama dari Cina ya. Ya sudahlah. Nah terus kalau misalkan jika ingin kulakan partai kecil di AliExpress apa masih bisa untung? Nah ini mari kita hitung ya. Mari kita hitung bersama-sama ya. Katakanlah harga barang 100.000 ya. Berarti kan 100.000 kan lebih dari 45.000, lebih dari $3. Berarti ini kan kena biaya masuk. Nah, biaya masuk pembelian barang impor berarti 17,5%. Nah, kalau 17,5% dari 100.000 kan 17.500. Berarti kan harga pokok kulakannya Rp117.500. Berarti untungnya kita harus minimal jualnya di 130.000 atau kita up harganya 30% dari harga barangnya. Jadi kalau 130.000 kita jual ya masih untung 12.500 ya, mepet-mepet lah tapi masih untung gitu ya. Ya tidak seperti dulu yang kita bisa bebas biaya impor $75 itu kan dapat banyak lah. Sekarang kan cuma $3 dapat apa itu ya. Tapi kalau walaupun kena biaya masuk impor ya kita optimis lah masih bisa untung di ya sekitar 12,5% lah gitu ya. Tapi bisa jadi tidak untung Mas Bro. Loh lah kok bisa? Ya ada beberapa faktor yang menyebabkan seperti ini. Pertama itu karena kita tahu bahwa pemain besar atau importer besar juga main di barang-barang yang dijual eceran tuh ya. Jadi mereka itu beli kontaineran, biaya tercover sama jumlah yang mereka beli dan untung yang mereka ambil tuh akhirnya biaya impornya ke sini tercover oleh mereka. Ya gimana lagi, mereka punya dana itu kan ya. Dan dengan permainnya pemain besar atau impor besar ini, harga di marketplace lokal sudah sangat murah Mas Bro. Jadi kalau kita lihat ya akhirnya pun AliExpress harganya itu bisa sama kayak di marketplace kita, atau bahkan marketplace kita bisa jadi lebih murah. Ya itu kenyataan yang harus kita hadapi Mas Bro. Ya kalau kita yang eceran gini mau kulakan eceran ya harus mikir juga ya. Harus mikir gimana caranya bisa dapat untung gitu ya. Ya tapi apa ya, tetap semangat aja Mas Bro, karena kan rezeki itu sudah ada yang ngatur ya. Walaupun ada pemain besar yang bermain di marketplace kita ya, kalau kita memang rezeki kita ya pasti nggak akan kemana itu ya. Jadi tetap semangat aja, yang penting niatnya baik, berjualan ya, dan niatnya berjualannya halal itu ya, insya Allah nanti ya tetap kita bisa jualan dan dapat untung ya. Betul. Oke Mas Bro, gitu aja Mas Bro, sedikit intermezzo dan sedikit informasi dari Deba Masor. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita tetap bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan memberikan review-review yang bermanfaat. Jangan lupa juga untuk like dan share channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.